الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'. Alhamdulillah hari ini senang sekali ulun kembali membawakan acara di acara kita Gemar Ramadan, dan hari ini kita memasuki ke 22 Ramadan. Dan seperti biasa ulun selalu ditemani oleh ustadz-ustadz di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan di samping ulun setelah duduk Ustadz Muhammad Mukhlis Anwari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ada kesibukan apa Ustadz di bulan Ramadan Ustadz? Bulan Ramadan kita ada karantina tahfiz di pondok. Nggih. Karantina. Terima kasih Ustadz lah telah menyempatkan diri hadir di acara kami ini Ustadz. Nggih. Mungkin di 22 Ramadan ini temanya nanti adalah berpisah dengan Ramadan. Walaupun berpisah dengan Ramadan ini masih 7 hari lagi Ustadz lah. Kurang lebih 7 hari. Mungkin mari kita simak saja penjelasan dari Ustadz Mukhlis. Untuk Ustadz Mukhlis, waktu dan tempat mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa HSS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberikan Allah nikmat yang tak terhingga, nikmat yang jika kita hitung berapa banyaknya kita tidak akan tahu jumlahnya, yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali diberikan Allah nikmat untuk berada di bulan yang mulia ini dengan keadaan yang paling baik, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang mana kita dilanda pandemi virus corona. Alhamdulillah di tahun ini kita lebih bebas untuk beraktivitas, lebih bebas untuk mengerjakan ritual-ritual keagamaan kita di bulan Ramadan tanpa ada batasan-batasan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'it tabi'in serta seluruh umat yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ramadan seperti yang kita tahu adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih 10 hari terakhir yang kita sedang berada di dalamnya. Jangan sampai kita yang diberikan Allah nikmat umur serta kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari yang mulia ini, kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Semoga kita termasuk orang yang membawa orang yang membawa keberkahan, orang yang membawa hasil dari Ramadan kita ini. Bulan Ramadan seperti yang kita tahu bersama adalah bulan di mana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dan ayatnya mungkin sering kita dengar dari guru-guru kita, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, yang ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Ujung ayatnya adalah agar kalian dapat menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, mungkin ini hasil, mungkin ini harapan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita setelah Ramadan nanti, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Di bulan Ramadan kita telah diajarkan makna kesabaran. Di bulan Ramadan kita diajarkan untuk bersabar
tidak makan dan tidak minum sehari penuh. Dan ini pelajaran ini jangan sampai kita lupakan. Kalau kita mampu untuk menahan lapar, untuk menahan haus selama berapa belas jam, maka di luar Ramadan kita lebih lagi lebih mampu untuk menerapkan kesabaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di bulan Ramadan kita mampu menahan amarah, di bulan Ramadan kita mampu menahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita mampu untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya pelajaran-pelajaran ini kita bawa ke bulan-bulan lain setelah Ramadan. Di bulan Ramadan kita begitu rajin membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita begitu rajin salat malam. Di bulan Ramadan kita begitu termotivasi untuk berdoa. Di bulan Ramadan kita begitu senang untuk bersedekah. Pelajaran-pelajaran ini, latihan-latihan yang kita dapat di bulan Ramadan ini hendaknya jangan kita tinggalkan, hendaknya kita bawa ke 11 bulan setelah Ramadan. Kita sedang berada di hari ke-22 Ramadan, yang artinya kita sudah melewati 20 hari bulan Ramadan. Yang artinya kita sedang berada di hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir Ramadan digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan sarung beliau. Ini gambaran untuk simbol bahwa di 10 hari terakhir inilah saatnya kita memaksimalkan ibadah kita. Saatnya kita memanfaatkan kesempatan ini agar Ramadan tidak berlalu sia-sia. Kita sebagai manusia ada momen, ada keadaan nang mana biasanya kita hendak berbuat maksimal. Contoh misalnya saat perpisahan. Kalau kita manusia normal, biasanya momen perpisahan ini kita jadikan untuk mengukir kenangan indah. Misalnya kita ada sahabat hendak tugas jauh keluar daerah atau ke luar negeri, biasanya di momen-momen perpisahan itu kita hendak mengukir sesuatu yang kadang-kala dilupakan. Jadi kalau kita manusia normal kayak itu biasanya nang kita perbuat. Kita hendak di saat-saat terakhir kita bersama sahabat kita itu, kenangan yang diingat oleh kawan kita itu adalah kenangan yang paling indah. Harusnya kayak itu juga kita saat Ramadan. Di sisa seminggu lagi Ramadan berakhir ini, harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ukirlah kenangan seindah-indahnya agar tidak ada penyesalan lagi karena setelah Ramadan berlalu. Di Mesir banyak imam. Kalau kita di sini imam menoleh ke belakang untuk memasani makmumnya supaya meratakan dan merapatkan saf. Istawu atau sawu sufufakum rahimakumullah, ratakan dan rapatkan saf. Kalau di Mesir ada tambahan, salli salatal muwaddi'. Salatlah kalian seakan salat kalian ini salat terakhir, salat perpisahan. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa momen-momen perpisahan ini adalah momen yang begitu berharga. Kita hendak menorehkan sesuatu yang indah, yang akan selalu bisa diingat. Kalau kita membayangkan sembahyang kita itu adalah sembahyang terakhir, maka kita akan menggawi sembahyang itu dengan bersungguh-sungguh. Maka kita akan hendak kehilangan satu sembahyang terakhir itu dengan menggawinya misalnya dengan biasa saja, dengan tanpa penghayatan
Nah, jadi penting kita mengingat lah bahwa Ramadan tahun ini lah kita anggap walaupun kita selalu berdoa, ya Allah, lah pertemukanlah kami dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Lah tapi ketika kita mampu menganggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka kita akan memaksimalkan ibadah kita. Kita akan memaksimalkan ketaatan kita. Nah, jadi perasaan merasa ini yang terakhir itu penting. Bahkan bukan hanya saat Ramadan, setiap kali kita beribadah, lah anggap ibadah itu yang terakhir bagi kita. Ini kesempatan terakhir nih. Biasanya kalau kesempatan terakhir pasti berusaha maksimal. Nah, itu satu. Nah, Anda kalau sampaikan kemudian yang kedua bahwa di bulan Ramadan ini tadi sudah kita bahas di muka bahwa ada tidak ubahnya seperti kita mengikuti pelatihan. Kita dilatih sabar, kita dilatih bangun malam, kita dilatih banyak bersedekah, kita dilatih banyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Lah hendaklah gawian-gawian baik yang sudah kita biasakan selama 20 hari lebih ini lah kita tingkatkan lagi sampai hari terakhir bulan Ramadan dan kita bawa ke 11 bulan setelah Ramadan. Manusia lah atau kita nih orang Islam di bulan Ramadan ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang menjaga hasil latihan di bulan Ramadan. Nah, di bulan sebelum Ramadan misalnya kada pernah bangun malam. Akhirnya karena mengharapkan pahala yang begitu banyak, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan, tertarik untuk bangun malam. Sebelum Ramadan mungkin orang ini kada pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Di bulan Ramadan dihatamkannya dalam 1 bulan atau bahkan ada yang 2 kali khatam, 3 kali khatam membaca Al-Quran saking rajinnya nih, termotivasi dengan bulan yang mulia ini, lah akhirnya nilai-nilai atau hasil-hasil pendidikan Ramadan itu dibawanya keluar Ramadan, diterapkannya di 11 bulan setelah Ramadan. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Jadi bukan hanya Ramadan ini giat beribadah, setelah Ramadan pun kebiasaan-kebiasaan baik itu masih melekat. Kelompok nomor 2 adalah orang yang sebelum Ramadan lah ketaatannya kurang. Setelah masuk Ramadan, kadada juga hatinya tergugah untuk meningkatkan ketaatannya, untuk mengurangi maksiatnya, untuk berhenti bahkan dari maksiatnya. Di luar Ramadan kelakuannya kayak itu, di bulan Ramadan tatap. Nah, ini adalah orang-orang yang sangat merugi. Yang ketiga lah adalah orang Islam musiman. Lah di bulan-bulan sebelum Ramadan ketaatannya biasa benar. Setelah masuk Ramadan ketaatannya langsung drastis, langsung naik. Lah langsung memaksimalkan ketaatan, langsung memaksimalkan ibadah bakajutan. Lah akhirnya setelah Ramadan berakhir ketaatannya itu tak tinggal di bulan Ramadan, kembali kepada seperti Ramadan. Nah, jadi kalau kawa kita jadilah orang-orang seperti kelompok pertama itu tadi, lah nang perubahan terjadi dengan dirinya di bulan Ramadan dan perubahan itu dibawanya lagi ke 11 bulan setelah Ramadan. Bukan hanya saat Ramadan inya taat benar, lah bukan hanya saat Ramadan inya meningkatkan ibadahnya, lah Imam Bishr Al-Hafi pernah menasihati kita, ujar sidin bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sungguh celaka, sungguh rugi benar, sungguh sial benar satu kaum nang hanya beribadah di bulan Ramadan. Dan itu kenyataan lah, dan itu nang kita lihat di masyarakat Islam. Guru-guru kita sering menyinggung di ceramah-ceramahnya, di guru-guru kita sering lah mengangkat masalah ini di tausiah-tausiahnya. Ujar sidin hari pertama Ramadan masih hibak. Lah sampai hari kelima berkurang.
Nah, ini fenomena nang kita saksikan sendiri di bulan Ramadan. Kebiasaan setiap tahun mungkin kayak itu ada memang kelompok, ada memang orang-orang Islam nang hanya bersemangat meningkatkan ibadahnya di awal-awal Ramadan. Nah, dan ini rugi. Harusnya bulan ini kita manfaatkan sebulanan lah, dan setelah bulan ini berlalu, nilai-nilai yang kita dapat setelah latihan sebulan itu kita bawa lagi ke 11 bulan berikutnya. Kemudian lah, dan yang terakhir, nah hendak ulun ingatakan bahwa kita kadang bahkan selalu kita minta Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, atau Rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana, doa-doa tarawih yang mana artinya, ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah ruku' kami, terimalah sujud kami, terimalah bangun malam kami, terimalah ibadah-ibadah kami di bulan ini. Kita sering meminta itu. Lah, orang muslim yang baik adalah orang yang meminta dan diiringi dengan keseriusan. Lah, guru-guru kita sering menyebut keseriusan ini sebagai ikhtiar, berdoa dan ikhtiar, Yesidin. Kalau ulun boleh memperjelas lagi, ikhtiar ini adalah bentuk keseriusan. Kalau kita minta diterima, apa buktinya? Apa buktinya bahwa kita minta amalan kita itu diterima? Bukti Ramadan kita kada sia-sia, bukti puasa kita diterima, bukti bangun malam kita diterima, bukti sedekah kita diterima, bukti membaca Al-Quran kita diterima di bulan Ramadan. Lah, amalan-amalan ini berlanjut. Kalau amalan-amalan ini terputus, nah itu bukti kada diterima. Hati-hati. Lah. Nah, jadi bukti bahwa kita Ramadan kita itu sukses, Ramadan kita itu berhasil adalah berlanjutnya amal-amal saleh, berlanjutnya puasa kita di 11 bulan setelah Ramadan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mal atau khairul a'mal. Nah, sebaik-baik amalan itu adalah al-hal war-rahilah. Lah, apa itu al-hal war-rahilah ya Rasulullah? Orang nang hanya raja mahatamakan Al-Quran, kemudian mulai lagi membaca Al-Quran. Apa artinya? Amalan kita bersambung. Amalan kita bersambung. Dan mungkin karena inilah di agama kita disyariatkan puasa 6 di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin ada yang masih kada tahu lah kenapa guru-guru kita menyuruh lah jangan berhenti di An-Nas ketika kita mengadakan acara khatmil Quran, ketika kita mengadakan bahatam Al-Quran, jar guru kita tarusakan baca Al-Fatihah, baca Alif Lam Mim, ya kalau betarus, padahal ujung Al-Quran itu surah An-Nas. Kenapa kada berhenti di An-Nas? Lah, ini karena hadis ini. Lah, gawian yang paling baik itu adalah gawian yang bersambung. Tuntong sebuting gawi lagi. Lah, hatam sekali mulai lagi dari bacaan nang hanyar. Nah, sama dengan puasa 6 di bulan Ramadan kita sudah sukses. Lah, puasa 30 hari tanpa bolong misalnya. Lah, kemudian kita disuruh puasa 6 hari di bulan Syawal. Lah, ulama agama kita hendak lah supaya niat kita sudah tertanam. Wahai Allah, puasa ulun di bulan Ramadan itu kada berhenti sampai di sini. Ini buktinya ulun menyambung lagi puasa 6. Habis ini kayaknya ada puasa awal bulan, habis ini kayaknya ada puasa hari-hari putih 13, 14, 15 setiap bulan. Habis ini kayaknya ada lagi puasa di akhir bulan. Habis ini kayaknya ada lagi puasa di hari-hari nang dimuliakan Allah, hari Arafah, hari 10 Muharram dan lain-lain. Jadi ini puasa 6 ini merupakan simbol niat kita, azam kita bahwa puasa kita di bulan Ramadan pacang berlanjut di 11 bulan berikutnya.
Terakhir ulun hendak menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyu faralah. Rugi benar orang nang diberi Allah kesempatan bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadannya habis, kemudian Ramadannya sudah berlalu dan inya belum dapat keampunan. Mudah-mudahan kita sabaretaan pemirsa HSS TV, lah sabaretaan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diberikan Allah kesempatan untuk meningkatkan lagi ibadahnya di 10 hari terakhir ini, lah diberikan Allah keampunan, diberikan Allah diterima Allah sabaretaan amaliyah ibadah yang sudah kita gawi di bulan Ramadan ini, dan semoga kita adalah termasuk orang-orang yang mencapai tujuan dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, yaitu menjadi orang-orang nang bertakwa. Dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan bukan Ramadan yang terakhir. Semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu nang kawaulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz, ini tadi ada pengen jelaskan tentang 3 ciri-ciri orang yang apa? Pembagian apa tadi Pak Ustadz? Pembagian orang Islam saat bulan Ramadan. Nah itu Pak Ustadz, barangkali ada kasaran Pak Ustadz untuk melahirkan kita itu sebagai orang yang sebagai ciri yang pertama tuh Pak Ustadz. Jadi kita perlu banyak motivasi sebujurnya. Nah, kita perlu selalu mengingat Allah. Nah, dalam syariat zikir itu, bila kita membaca kalimat-kalimat minta perlindungan kepada Allah, nah di waktu pagi kita dilindungi Allah sampai sore. Bila kita membaca kalimat-kalimat perlindungan atau doa-doa atau zikir-zikir itu di waktu sore, kita dilindungi Allah sampai subuh. Nah, jadi zikir atau bacaan ini ada salahiyah, ada batas kadaluarsanya. Kenapa? Karena Allah hendak kita selalu berzikir, kita selalu mengingat Allah, dan ini yang kita perlukan untuk supaya kita mampu memanfaatkan secara maksimal bulan yang mulia ini. Hendaklah kita selalu mengingat-ingat. Hendaklah kita selalu mengingat bahwa di bulan ini ada motivasi lah, walaupun motivasinya itu belum lillahi ta'ala. Kada masalah kita mengharap pahala, kada masalah kita mengharap bahkan imbalan dunia, imbalan dunia. Tapi imbalan yang berbau dunia itu pernah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya lah, maka kada masalah kita mengharapkan itu. Nah, jadi ingat-ingat terus bahwa bulan ini adalah bulan mulia. Seperti zikir tadi, jangan sampai kita kada diupdate zikirnya. Zikirnya harus diupdate terus. Ingatan kita pun harus selalu diupdate. Bila kada ingat akan lagi. Kada ingat akan lagi bahwa bulan ini bulan yang sangat berharga. Jangan sampai kita sia-siakan. Kalau perlu misalnya di kalaluan mana, di kantor bila lewat sana pasti kelihatan. Di rumah bila lewat situ pasti kelihatan. Tulis. Tulis, jangan sia-siakan Ramadan atau apalah. Nah, pesan-pesan ini penting. Nah, orang kita wah ini quote itu begitu payu benar nih bila ada quote apa misalnya motivasi lah. Nah, itu karena dari situlah kita beranjak lah untuk melakukan sesuatu. Akhirnya ada termotivasi gara-gara kalimat bijak ini misalnya atau apa. Nah, kalau perlu kita catat hadis-hadis Rasulullah yang mengingatkan bahwa rugi benar orang nang. Nah, itu karena kita selalu lupa. Makanya disuruh berzikir minimal 2 kali
sehari supaya saat lupa ingat lagi. Saat lupa ingat lagi. Dan itu yang sesuai lawan Jirpian tadi berkelanjutan dari guru lah. Berkelanjutan. Ini. Berkelanjutan. Terima kasih guru. Baik pemirsa, Ramadan adalah bulan yang mulia, terlebih di 10 hari terakhir ini masih ada sisa 6 sampai 7 hari guru lah. Manfaatkan dengan baik sehingga dapat melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa agar Ramadan kita ini tidak sia-sia. Amin. Sekali lagi terima kasih guru Sama-sama. atas kesempatannya datang ke sini. Saya akhiri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.